Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar materi kimia mengenai hidrolisis garam. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Alexius Felix Mangero dari Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Kimia dengan NIM 21506009. Nah teman-teman, untuk tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu menjelaskan ciri-ciri garam yang terhidrolisis dalam air. Nah sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu hidrolisis. Nah hidrolisis berasal dari dua kata. Yang pertama itu hidro yang berarti air, dan lisis yang berarti penguraian. Nah untuk hidrolisis garam didefinisikan sebagai reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Nah untuk reaksi ion-ion garam dan air akan membentuk keseimbangan dan mempengaruhi pH larutan. Hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah saja yang dapat terhidrolisis dengan air. Nah, untuk ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Teman-teman, di sini ada gambar air. Seperti kita ketahui bersama bahwa air murni itu bersifat netral. Karena konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi ion OH-. Nah, jika ke dalam air itu dilarutkan suatu asam, asam tersebut akan terionisasi menghasilkan ion H+, sehingga mengganggu keseimbangan dari air. Kemudian, jika air dimasukkan ke dalamnya basa, maka dia akan juga menyebabkan ion OH- dalam larutan itu akan semakin banyak dan sifatnya itu akan basa. Nah, bagaimana jika air ditambahkan garam atau NaCl? NaCl yang kita tahu itu adalah garam yang tidak mempunyai ion H+ dan ion OH-. Nah, apakah sifatnya akan semakin netral atau basa dan asam? Nah, untuk reaksi terbentuknya garam, di sini garam terbentuk antara asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah dengan air. Sekali lagi, asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah dengan air. Nah teman-teman, di sini ada jenis-jenis garam, saya bagikan dalam 4 jenis. Yang pertama itu garam yang terbentuk antara asam kuat dan basa kuat, itu bersifat netral. Yang kedua, garam yang terbentuk antara asam lemah dan basa kuat, itu bersifat basa. Untuk yang ketiga, garam yang terbentuk antara asam kuat dan basa lemah, itu bersifat asam. Dan yang terakhir, yang keempat, garam yang terbentuk antara asam lemah dan basa lemah, itu bersifat tergantung pada Ka dan Kb-nya. Nah, dalam air garam terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, garam itu menghasilkan kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Nah, reaksi antara ion garam dengan air disebut hidrolisis. Ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Nah, kita akan membahas jenis garam satu persatu. Yang pertama itu garam yang terbentuk antara asam kuat dan basa kuat. Nah, tidak ada ion yang bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Contohnya di sini NaCl menghasilkan Na+ sebagai kation dan Cl- sebagai anion. Nah, Na+ itu jika kita reaksikan dengan air, maka tidak ada reaksi yang terjadi. Nah, kalaupun dia bereaksi, maka dia akan terbentuk NaOH. Dan NaOH itu adalah basa kuat. Dia akan terionisasi kembali karena dia terionisasi sempurna untuk yang basa kuat menjadi Na+ dan OH-. Sehingga Na+ itu dianggap tidak bereaksi dengan air. Sedangkan Cl- itu jika kita reaksikan dengan air, maka tidak ada reaksi pula yang terjadi. Kalaupun dia bereaksi, maka dia akan terbentuk HCl. Dan HCl itu adalah asam kuat. Dia akan terionisasi kembali karena dia terionisasi sempurna untuk yang asam kuat menjadi H+ dan Cl-. Sehingga Cl- itu dianggap tidak bereaksi dengan air. Maka larutan ini bersifat netral karena konsentrasi ion H+ dan ion OH- tidak terganggu. Nah, untuk jenis garam yang kedua, garam yang terbentuk antara asam kuat dan basa lemah.
Jika dilarutkan dalam air menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Nah, contohnya di sini adalah NH4Cl menghasilkan NH4+ sebagai kation dan Cl- sebagai anion. Nah, jika kita reaksikan dengan air, maka akan terbentuk NH4+, kita reaksikan dengan air H2O, menghasilkan NH4OH ditambah dengan H+. Nah, untuk Cl- kita reaksikan dengan air, maka tidak ada reaksi yang terjadi. Nah, teman-teman, di sini karena ada H+, maka larutan ini bersifat asam. Untuk jenis garam yang ketiga, yaitu garam yang terbentuk antara asam lemah dan basa kuat. Jika dilarutkan dalam air menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Contohnya di sini CH3COONa menghasilkan CH3COO- tambah dengan Na+. Nah, jika kita reaksikan dengan air CH3COO- kita reaksikan dengan air H2O menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Untuk Na kita reaksikan dengan air H2O, maka tidak ada reaksi yang terjadi. Nah, teman-teman, di sini karena ada OH-, maka larutan ini bersifat basah. Untuk jenis garam yang keempat adalah garam yang terbentuk antara asam lemah dan basa lemah. Mengalami hidrolisis total sehingga larutannya dapat bersifat asam, basa atau netral bergantung pada perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam bereaksi dengan air. Contohnya di sini ada NH4Cn menghasilkan NH4+ ditambah dengan Cn-. Nah, jika kita reaksikan dengan air NH4+, kita reaksikan dengan air H2O menghasilkan NH4OH ditambah dengan H+. Untuk Cn- kita reaksikan dengan air H2O, maka akan menghasilkan HCN ditambah dengan OH-. Nah, teman-teman, jika Ka lebih besar dari Kb, maka bersifat asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, dia bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, maka dia bersifat netral. Nah, berikutnya garam yang bersifat asam. Di sini rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali dengan konsentrasi G, atau konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi G. Untuk keterangannya di sini KH itu sebagai konstanta hidrolisis, Kw sama dengan konstanta air yang nilai ketetapannya 10⁻⁻14, Kb sama dengan konstanta basa, dan konsentrasi G sama dengan konsentrasi garam. Nah, untuk contoh soalnya, jika diketahui Kb NH4OH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻5, berapa pH 100 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Nah, di sini sudah diketahui V dari NH4Cl sama dengan 100 ml, untuk M dari NH4Cl sama dengan 0,1 molar, Kb dari NH4OH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻5. Nah, ditanya apa? Ditanya pH. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi garam. Nah, tinggal memasukkan angka-angka pada rumus sehingga diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 7,45 dikali 10⁻⁻6 molar. Nah, karena ditanya pH, kita masukkan pH sama dengan min log kali konsentrasi H+ sama dengan min log 7,45 kali 10⁻⁻6 menghasilkan 5,13. Untuk yang berikutnya, garam yang bersifat basah. Rumus yang digunakan yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi G, atau konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi G. Untuk keterangannya teman-teman bisa melihat pada slide. Untuk contoh soalnya, jika diketahui Ka CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻5, berapa pH larutan CH3COONa 0,1 molar. Nah, diketahui di sini M dari CH3COONa sama dengan 0,1 molar. Untuk Ka dari CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵. Sama ditanya juga pH.
Maka untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus konsentrasi OH min sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi G. Tinggal memasukkan angkanya saja, maka diperoleh konsentrasi OH min sama dengan 7,45 kali 10 pangkat negatif 6 molar. Untuk POH sama dengan min log dikali konsentrasi OH min log 7,45 kali 10 pangkat negatif 6 diperoleh 5,13. Untuk pH-nya 14 kurang POH sama dengan 14 kurang nilai dari POH 5,13, maka diperoleh 8,87. Untuk yang berikutnya, garam yang kation dan anionnya terhidrolisis. Nah, kita menggunakan rumus KH sama dengan akar KW per Ka kali Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Nah, jika Kb lebih besar dari Ka, maka kita menggunakan rumus konsentrasi OH min sama dengan akar KW dikali Kb per Ka. Untuk keterangannya teman-teman bisa melihat di slide. Nah, untuk contoh soalnya di sini 100 ml larutan HCOOH 0,1 molar untuk pH-nya 3 dicampur dengan 100 ml larutan NH3 0,1 molar untuk pH-nya 12. Berapa pH campuran yang dibentuk? Di sini diketahui V dari HCOOH sama dengan 100 ml. Untuk M dari HCOOH sama dengan 0,1 molar, pH HCOOH sama dengan 3. Untuk V dari NH3 sama dengan 100 ml, M dari NH3 sama dengan 0,1 molar, pH dari NH3 sama dengan 12. Jadi tanya pH campuran. Nah, untuk menjawab soal ini, HCOOH pH-nya 3, maka konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 molar. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan M, maka diperoleh nilai dari Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. Untuk NH3 pH-nya sama dengan 12, maka POH sama dengan 2. Untuk konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat negatif 2 molar. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali M, maka diperoleh nilai dari Kb sama dengan 10 pangkat negatif 3. Nah, teman-teman, di sini karena Kb itu lebih besar dari Ka, maka kita menggunakan rumus konsentrasi OH min sama dengan akar KW per Ka dikali Kb. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya saja, maka diperoleh konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, untuk POH sama dengan 6. Nah, pH-nya ditanya di sini, maka kita masukkan pH sama dengan 14 kurang dengan 6, maka pH-nya sama dengan 8. Oke teman-teman, sekian untuk materi pembelajaran kimia mengenai hidrolisis. Terima kasih dan sampai bertemu di next video.